saya sudah dari awal kita udah antisipasi. Kalau waktu itu saya pilih PSI pasti yang muncul adalah Budi Ari tidak loyal terhadap Presiden Prabowo. Begitu saya pilih Gerindra, nanti yang muncul adalah Budi Ari tidak loyal terhadap Pak Jokowi. Ini yang terjadi saat ini. Tapi Pak Muni waktu itu belum menyampaikan ke Pak Jokowi bahwa akan Gerindra. Betul. Saya sampaikan, dan tapi saya sudah diskusi dengan Pak Wapres juga, Mas Gibran waktu itu. Juga saya sudah sampaikan, beliau juga mengerti langkah-langkah saya. Pak Jokowi waktu itu jawabannya apa Pak Muni waktu itu? Ya silahkan, karena beliau juga tahu Gerindra ini saya nilai ini partai yang betul-betul untuk negara, bangsa dan rakyat. Emang PSI nggak untuk negara, bangsa dan Sama. rakyat? PSI akan jadi partai besar di tahun 2034. Iya. Padahal Akan meningkat dilema atau kondisi yang harus dihadapi oleh Projo dan juga teman-teman relawan Jokowi. Narasi bahwa saya minta perlindungan hukum. Apa yang saya harus lindungi? Saya tuh khawatir dengan orang-orang yang mengembus-gembusan dan memframing Budi Ari masuk Gerindra untuk perlindungan kasus hukum. Malah saya balik tanya, jangan-jangan kalian semua yang banyak kasus hukum. Saya nggak mau ini. ya, sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno di acara Class Weight unggulan nomor 1 Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas, pasti nampol. Ya. Spesial hari ini kita bertemu dengan narasumber yang sedang menjadi banyak perbincangan dan kayaknya banyak netizen yang pengen nampolin. Pak Budi Ari, Pak Muni, selamat sore. Sore. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Bikin rame aja minggu-minggu ini. Tiba-tiba. Ya, namanya melakukan sesuatu kan ada konsekuensinya. Ya, kita terimalah. Itu sebagai bagian dari takdir. Ya. Sejarah kita. Kayaknya kalau Budi Ari itu memang ini ya, nama tengahnya tuh Keriuhan. Budi Keriuhan Ari ya. Yang enggak, Budi Progresif Ari. Progresif ya. Jangan keriuhan, progresif. Kita harus berpikir maju. Siap. Pak Budi, aku tapi pengen tanya sebelum itu. Jadi kemarin itu rame Pak Muni mengatakan bahwa pengen bergabung dengan Gerindra, terus Projo mau nanti logonya diubah, padahal kita tahu banyak orang berpikir bahwa Projo itu pro Jokowi, ya logonya juga mukanya Pak Jokowi. Hubungan Pak Muni sama Pak Jokowi ini sebenarnya gimana? Gak ada masalah, kita terus berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Bahkan di acara juga Pak Jokowi berkomunikasi dengan saya. Kita komunikasi via telepon. Biasa-biasa aja. Ini kan bagian dari konsekuensi langkah seorang Budi Ari dan Projo. Saya sudah mempertimbangkan itu dari awal. Begitu saya bilang bergabung dengan partai, pasti semua orang berspekulasi. Tapi saya mau dudukan perkaranya dulu nih. Begini. Paling enggak Kongres Projo menjawab berbagai spekulasi yang muncul. Pertama, bahwa Projo tidak menjadi partai. Ya. Itu dulu. Ya. Yang kedua, pertanyaannya kenapa enggak ke Pak Jokowi, PSI. Kenapa ke Gerindra? Nah, pilihan ke Gerindra itu untuk menjawab sebenarnya begini. Pertanyaan dari Pak Presiden, Pak Prabowo di acara Kongres PSI 20 Juli 2025 di Solo. Ya. Yang ketika itu ditanyakan, Pak Budi Ari, kamu PSI atau Gerindra? Nah, ini saya jawab. Saudara Budi Ari Setiadi. Ini masuk PSI kok, bukan? PSI atau Gerindra kok? Oke. Ya sudah Pak, kalau diizinkan, kalau diperkenankan, saya bergabung ke Partai Gerindra. Gitu loh. Jadi statusnya baru akan. Baru menyampaikan keinginan gitu. Nah, terus soal framing, saya sudah dari awal kita udah antisipasi. Kalau waktu itu saya pilih PSI, pasti yang muncul adalah Budi Ari tidak loyal terhadap Presiden Prabowo. Begitu saya pilih Gerindra, nanti yang muncul adalah Budi Ari tidak loyal terhadap Pak
Jokowi. Ini yang terjadi saat ini. Padahal interaksi, komunikasi dan hubungan dengan Pak Jokowi Baik-baik aja. baik-baik aja. Tapi waktu pertemuan 24 Oktober ke Solo itu Pak Muni udah menyampaikan Ya, keinginan saya sampaikan bahwa akan mau ada ke beberapa, Gerindra. bahwa ada keputusan strategis menyangkut Projo. salah satunya adalah Pak Muni kayaknya mau ke Gerindra Saya itu. akan bergabung ke partai. Saya akan bergabung ke partai politik gitu loh. Tapi Pak Muni waktu itu belum menyampaikan ke Pak Jokowi bahwa akan Iya. Gerindra. Betul. Saya sampaikan dan tapi saya sudah diskusi dengan Pak Wapres juga, Mas Gibran waktu itu. Juga saya sudah sampaikan, beliau juga mengerti langkah-langkah saya. Begitu loh, bahwa ini bagian dari aspirasi warga negara gitu loh. Oke. Kan kita udah lama kita jadi ketua umum Ormas, Projo gitu. Ya sudahlah kita coba bergabung. Kan makanya saya minta izin. Begitu izin untuk bergabung dan memperkuat partai yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Begitu loh. Pak Jokowi waktu itu jawabannya apa Pak Muni waktu itu? Ya silahkan, karena beliau juga tahu hitungannya. Begitu loh. Kalkulasinya. Jadi memang juga sama saja sekarang ini juga spekulasi muncul, wah Budi Ari disusupkan Pak Jokowi ke Gerindra. Yang muncul kan begitu. Saya begini, pada hakikatnya saya tidak mau mengomentari komentar. Ya. Nanti semuanya akan terjawab lewat waktu. Begitu. Enggak semuanya kan harus dikomentari saat ini. Iya gitu loh. iya. Tapi kan kalau kita lihat Pak Muni kan punya hubungan yang baik dengan Pak Jokowi, Mas Wapres dan keluarga lah. Iya. Kita lihat hari ini PSI yang memimpin ya Mas Kaisang gitu. Emang nggak ada tawaran dari PSI untuk dulu kan sempat saya mau ditawarkan ke PSI. Saya sampaikan bahwa saya masih waktu itu kondisinya saya belum tertarik dengan partai politik. Jadi konteks saya mau menyampaikan secara terbuka keinginan niat untuk bergabung dalam partai politik khususnya Gerindra ini adalah untuk menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaan Yang Pak disampaikan oleh Prabowo. Pak Presiden, Pak Budi Ari, kamu PSI atau Gerindra? Saya jawab Pak, saya Gerindra. Kalau diizinkan, kalau diperkenankan, gitu loh. Saya akan masuk, gitu loh. Oke. Kalau diperkenankan, diizinkan. Kan biar bagaimanapun yang punya partai kan teman-teman Gerindra. Ya. Gitu loh. Ya kalau tidak diizinkan, ya nggak masalah. Namanya pengen masuk, ya kan. Kita pokoknya gini lah. Partai politik itu perjuangan tertinggi, kesadaran politik tertinggi ya partai politik. Karena itu kan saya sudah lama nggak jadi orang partai ya, karena saya lebih banyak ngurusin Relawan. ormas, kerelawanan, civil society movement, begitu loh. Tapi setiap partai pasti ada nilai-nilai perjuangan yang baik untuk negara, bangsa dan rakyat. Itu. Dan saya lihat Gerindra cocok. Cocoknya sama Gerindra. Cocok, PSI juga cocok. Oke. Cuman maksud saya Gerindra ini saya nilai ini partai yang betul-betul untuk negara, bangsa dan rakyat. Begitu. Oke. Tapi emang PSI nggak untuk negara, bangsa dan Sama. Sama. PSI akan jadi partai besar di tahun 2034. 2029 belum. Lumayan lah, Iya. akan meningkat. Padahal Pak Jokowi kan bilang mau ngomong total sih, masuk Pak Muni nggak yakin, Pak. Bukan. Inilah yang kita hadapi saat ini. Ini adalah dilema atau kondisi yang harus dihadapi oleh Projo dan juga teman-teman relawan Jokowi. Oke. Selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini kan bukan orang partai, bukan ketua umum partai. Sehingga cara konsolidasi pengelolaan dan penguatan kekuasaan presidensialnya berbasis kekuatan rakyat. Betul. Yang dalam hal ini adalah para relawannya. Sementara Pak Prabowo ini kan seorang ketua umum partai dan juga seorang pemilik partai. Ya. Gerindra. Ya. Yang pasti cara pengelolaan dan konsolidasi kekuasaannya dalam memperkuat presidensialismenya adalah melalui partai politik, gitu loh. Beda kan? Beda. Karena itu
sentuhan dan transformasi Projo menjadi penting. Gitu loh. Apakah artinya di situ Pak Muni pengen mengatakan bahwa teman-teman relawan tuh pada akhirnya di era Pak Prabowo ini cepat atau lambat mau tidak mau harus bergabung dengan partai politik akhirnya? Itu pilihan. Kan menjadi anggota partai politik kan hak setiap warga negara. Tetapi saya mau sampaikan kepada waktu saya sampaikan kepada teman-teman Projo, ini era beda, gitu loh. Sehingga termasuk teman-teman relawan Jokowi juga harus disampaikan beda. Jadi cepat atau lambat tadi ya harus bergabung dengan partai politik. Itu jangan-jangan juga ini nggak Pak Muni? Karena Pak Muni melihat bahwa Pak Jokowi kayaknya juga udah firm akan berpartai politik. Ya itu juga hak politik ya Pak Ya. Jokowi. Tapi kan Pak Jokowi sejak lama bukan orang partai. Gitu loh. Tapi Pak kan kayaknya Jokowi- ini Pak Jokowi udah mulai mau ya kesana, begini, kan? begini. Pak Jokowi itu orang yang sadar dan paham bahwa kekuatan politik rakyat yang utama. Gitu loh. Oke. Jadi itu juga prinsip-prinsip Projo. Mm-mm. Makanya kalau tadi Tatang tanya hubungan dengan Pak Jokowi baik-baik aja, orang hubungan kita itu diikat oleh suatu nilai utama yang namanya garis rakyat. Kesetiaan terhadap rakyat. Atau dalam bahasa Projo adalah setia di garis rakyat. Itu yang mengikat kita gitu loh. Makanya teman-teman Projo adalah siapapun yang mencintai negara, bangsa dan rakyat itu teman Projo. Begitu loh. Nilai-nilai itu yang tercermin dari semangat kita, kredo kita setia di garis rakyat gitu. Jadi siapapun yang setia di garis rakyat pasti teman kita. Gitu. Tapi artinya gini Pak, aku tuh agak herannya gini Pak Muni itu kan kalau kita lihat 12 tahun dari awal bersama Pak Jokowi selalu setiap saya masih ingat banget dari awal Pak Jokowi selalu ada Pak Muni di situ dan kemudian ketika sekarang mau ke Pak Prabowo artinya kan malah justru Pak Muni itu belum terlalu mengenal seorang Prabowo Subianto ketimbang Jokowi. Kenapa akhirnya lebih cocok ke Gerindra gitu? Begini, Pak Prabowo itu orang partai. Jadi cara pandang dia dalam mengelola perpolitikan itu basisnya partai politik. Artinya kalau di situ Pak Muni. Jadi kalau kita bicara memperkuat presidensialisme Pak Prabowo, ya harus masuk dan memperkuat partainya. Oh, karena kekuatan relawan mungkin akan berbeda. Agak berbeda. Artikulasinya berbeda. Artikulasinya kan. Ketika dulu Pak Jokowi kartu hidup nih relawan. Ya, karena Pak Iya Jokowi kan? percaya bahwa politik itu kekuatan gerakan rakyat. Enggak salah, ini bukan soal salah, ini cuma soal gaya aja. Dua-duanya menemukan momentumnya pada sisi yang sisi waktu. Sisi waktu. Gitu loh. Ini kebutuhannya adalah konsolidasi kekuatan politik, terutama dalam memperkuat presidensialisme. Begitu. Ada juga beberapa pihak yang mengatakan atau beranggapan bahwa langkah Pak Muni ini adalah langkah yang meninggalkan Pak Jokowi. Itu kan saya udah hitung, saya duga-duga. Kalau saya kesini bilangnya nggak loyal sama Pak Prabowo, kalau di sini nggak loyal sama Pak Jokowi, meninggalkan itu kan bahasa-bahasa itu. Memang takdirnya seorang Budi Ari lah. Begitu loh. Menghadapi situasi seperti itu. Tapi buat saya Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini dua pemimpin yang sama-sama mencintai negara dan rakyat. Itu benang merahnya. Kenapa waktu itu saya sangat oke, kita harus dukung Pak Prabowo sebagai kelanjutan Pak Jokowi. Ingat loh, Indonesia ini punya 8 presiden, baru 78 ini yang smooth. Ya, yang ininya ya, pergantiannya smooth ya. Nah, tapi berikutnya pertanyaan kritisnya ketika nanti Budi Ari itu geser ke Gerindra, patronnya benar-benar Prabowo Subianto atau juga masih Ya Jokowi? pasti dong. Gitu? Kalau saya anggota Gerindra, saya harus tunduk pada ketetapan ketua umum. Itu disiplin organisasi. Gitu loh. Ini menjawab bahwa seorang Budi Ari nggak akan dua kaki di situ. Gitu. Lah bukan, orang yang sadar berorganisasi itu tahu di mana dia berada. Ketika kita menjadi anggota partai, setengah hak kita sudah kita serahkan kepada partai. Kita nggak bisa punya keinginan atau kemauan sendiri. Semua harus tunduk pada aturan dan disiplin partai, disiplin organisasi. Oke. Nah ini tapi agak anehnya kenapa baru setelah nggak di kabinet Pak pengen join ke Gerindranya? Ya semua sering begitu. Kenapa nggak dari dulu?
waktu itu berjalan. Ya. Setiap waktu itu berjalan dan kita tahu tepat waktu timingnya atau enggak, nanti juga waktu yang menguji dan menilainya gitu loh. Karena artinya kan gini ya, Mbak. Ada banyak pihak juga yang menuding nih, Pak, bahwa Pak Muni itu pengen masuk ya sekarang karena satu menghidupkan lagi kartunya Pak Muni nih supaya bisa mendapatkan satu jabatan tertentu. Yang kedua soal perlindungan soal hukum, Pak, kan banyak yang mengaitkan Pak Muni dengan Satu kasus. dulu, yang mana perlindungan kasus hukum? Perlindungan kasus hukum dulu deh, Pak. Judi Gini. online itu gimana tuh, Pak? Gini, narasi bahwa saya minta perlindungan hukum. Apa yang saya harus lindungi? Begitu loh. Saya tuh khawatir dengan orang-orang yang mengembus-gembusan dan memframing Budi Ari masuk Gerindra untuk perlindungan kasus hukum. Malah saya balik tanya, jangan-jangan kalian semua yang banyak kasus hukum. Saya nggak mau ini, karena saya nggak ada yang saya tutup-tutupin. Kalau saya ada kasus hukum, ngapain saya berlindung gitu loh. Ya, nah, karena saya nggak mau jadi beban memasuki sebuah institusi itu bukan untuk menjadi beban. Nah, yang di persidangan Nah, mantan anak buah Bapak itu judi online itu begitu, Pak? itu proses hukum tentang perlindungan atau perkara perlindungan judi online Kominfo itu kan sudah inkrah. Yang bersangkutan sudah dihukum, Komdiji udah sekian tahun, ada rata-rata 7-5 tahun, Alvin Jabar Kemas juga udah kena vonis 7 tahun dan lain-lain gitu loh. Dan tidak ada nama Budi Ari di situ. Karena mereka semua cuman menjual-jual nama saya. Ini pengkhianatan lah terhadap saya waktu itu sebagai Menteri Kominfo. Saya nggak tahu menau, tahu enggak, nyuruh enggak gitu. Kalau dalam bahasa hukum 3 unsur nggak terpenuhi. Mens rea nggak ada, terus perintah lisan tertulis nggak ada, 3 aliran dana tidak ada, gitu loh. Karena bukan apa-apa, proses hukumnya sudah jalan, jangan di framing lagi dong. Seolah-olah Budi Ari, perasaan saya pikir-pikir, saya ingat-ingat, perasaan saya 15 bulan jadi Menteri Kominfo, saya menteri yang paling populer dalam kampanye pemberantasan judi online. Asik. Betul nggak? Nggak tahu ya, tanya aja yang lain-lain. Itu permainan judi online kan udah lama. Kan yang paling gencar saya. Nutupin itu ya. Iya. Kok jadi saya yang di framing sebagai pelaku judi online, pelindung judi online, bagaimana sih? Dan sekarang dibawa lagi tuh seolah mau masuk Gerindra perlindungan soal itu. Saya bilang perlindungan sekarang begini aja, saya tanya. Judi online itu sudah berlangsung lama. Bahkan Alvin Jabar Kemas, AJK itu sudah bermain sejak 2020. Jauh sebelum saya jadi menteri. Gitu loh. Kok jadi saya yang perasaan dalam hati saya, pikiran saya, karena saya punya prinsip dari awal waktu jadi Menkominfo. Anak istri saya, keluarga saya tidak boleh makan dan minum hasil uang judi online. Karena apa? Karena itu darah rakyat. Itu penghisapan terhadap rakyat, penipuan terhadap rakyat. Dan itu sangat jauh menyimpang dari prinsip-prinsip kami, setia di garis rakyat. Kita ini memakmurkan rakyat kok, ingin mensejahterakan rakyat kok. Maksudnya membiarkan rakyat ditipu, dihisap, kita diam aja, begitu loh. Nanti waktu yang akan membuktikan. Saya nggak di sana berapa tahun lagi, buktikan aja. Waktu yang akan menjawab waktu ya. akan menjawab. Begitu. Jangan begini loh. Ini ada ungkapan yang namanya begini. Dari seorang pelatih sepak bola Argentina di tahun 1978 waktu jadi juara dunia. Tahun 78. Menyerang adalah bertahan yang paling baik. Menyerang adalah bertahan yang paling. Pertahanan paling baik adalah menyerang ya. Menyerang adalah pertahanan terbaik. Jangan-jangan mereka menyerang saya ada sesuatu. Ada perumpamaan begini nih. Waktu kecil itu kita kalau ada 4-5 orang kumpul kecil, ada yang kentut. Itu yang nuduhnya paling kenceng biasanya. Iya sih. Itu rumus di tongkrongan bener juga sih. Kan? Iya. Gitu loh. Makanya kadang-kadang saya ketawa geli. Ini yang nuduh-nuduh saya paling kenceng. Saya kan nggak pernah nuduh siapa-siapa loh. Iya kan? Ternyata rumus di tongkrongan itu dipakai elit-elit juga ya, Pak ya. Bukan, dia pikir selamanya bisa begitu. Rakyat nanti kan akan kebuka. Kan sebenarnya gampang. Coba aja ditelusuri aliran dananya AJK ke siapa aja. Dibongkar semua gitu loh. Udahlah,
Maksud saya kalian memfitnah saya boleh sekali 2 kali tapi nggak bisa selamanya. Ya. Gitu loh. Saya akan lawan kayak omongannya Pak Jokowi waktu dulu di Iya pasti. Saya bukan apa-apa. Saya dalam hati saya biar aja lah. Nanti kebakar sendiri. Yang fitnah saya, yang framing saya akan kebakar sendiri. Oh iya iya iya. Kalau saya salah saya nggak berani ngomong gini. Oh iya iya benar. Dari awal setiap soal judi online, buset dah ini nggak berhenti. Perasaan saya yang paling tegas berantas judi online kok jadi saya yang Ya. Tapi jangan nyalain saya Pak, saya kan nggak konfirmasi. apa-apa. Iya. Saya nggak menyalahkan Bung Tatang, enggak. Cuman maksud saya, ingat loh, ada perumpamaan waktu Ya itu tadi. kecil, waktu nongkrong. Kalau teriaknya paling kenceng, Pak nuduhnya paling kenceng. Biasa. Biasanya Dia yang kentut dia biasanya. yang kentut. Gitu loh. Iya kan? Iya. Oke Pak, nah tapi aku penasaran secara politik dari sekarang. Kalau soal itu kan berarti udah clear ya. Pak Muni mengatakan bahwa enggak ada unsurnya ke Gerindra. Nggak ada perlindungan Perlindungan apa. hukum. Saya nggak punya kasus. Saya nggak pernah menipu rakyat. Saya nggak pernah menyakiti hati rakyat. Gitu loh. Saya nggak pernah membuat kebijakan-kebijakan yang membuat susah rakyat. Ya. Ini kan bagian waktu itu kan pemberantasan judi online bagian dari perlindungan rakyat. Ya. Ya gitu loh. Oke, Jangan Pak. sampai rakyat dihisap darahnya dan ditipu begitu. Tipu. Nah kalau secara politik tuh aku penasaran ini Pak. Apa bergen yang ditawarkan Pak Muni gitu ketika mau bergabung dengan Gerindra gitu? Nggak ada bergen, nggak ada apapun. Saya cuma menjawab pertanyaan aja. Politik ini seperti sini, jangan serius-serius. Politik kan cair, Ya. begitu. Harusnya ditambah gantinya, jangan serius-serius. Politik jangan baper. Begitu. Oh. Iya Iya kan? Oke. Politik begini kenapa? Jangan baper, gitu loh. Politik santai-santai aja lah, gitu loh. Karena jangan karena kita pilihan berbeda terus jadi musuh, gitu loh. Ini bukan pelajaran yang baik lah buat demokrasi dan buat pelajaran politik terbaik buat rakyat, gitu loh. Oke. Kita santai aja lah. Hari ini kita berbeda, mungkin di isu yang lain nanti kita sama, iya kan? Di isu apapun kita bisa berbeda dan bisa juga punya kesamaan-kesamaan. Kalau bottom line-nya, garis merahnya adalah untuk negara, untuk bangsa, untuk rakyat, saya yakin akan banyak kesamaan, gitu loh. Oke. Nah terus dengan itu Apa? ya DPC Gerindra ternyata banyak yang nolak Pak Muni nih untuk mau masuk. Itu hak mereka. Saya menghargai mereka, nggak apa-apa. Saya menganggap teman-teman nggak usah. Itu kan hak mereka. Mereka yang punya partai, maksud saya menjawab. Tolong dong terima saya masa gitu ya. Enggak, udah kan saya udah sampaikan. Satu, saya menjawab pertanyaan presiden. Dua, saya tidak berlindung dari kasus hukum karena menurut saya kasus hukum apa? Ya. Iya kan? Ya. Tiga, kalau soal judi online saya sudah pakai perumpamaan tadi berkali-kali berbusa-busa. Jangan jangan nuduh-nuduh, nanti yang nuduh-nuduh kebaca. Ya. Jangan-jangan, Oke. ya kan? Berarti penolakan itu ya nggak apa-apa aspirasi. Ya itu aspirasi. Tapi Pak Muni ada lobby-lobby ke misalnya katakanlah Don Dasko nggak? Ya semua saya udah komunikasi dengan beberapa. Sama Pak Dasko gimana komunikasinya? Saya udah komunikasi ya disampaikan langsung. Karena kan yang minta dalam forum terbuka itu kan Pak Ketua Umum, Pak Presiden. Gitu. Paling tidak momentum itu adalah momentum menjawab. Oke. Menjawab pertanyaan. Oke. Selanjutnya kita ikutin mekanismenya aja. Nah tapi sampai hari ini udah sampai mana Belum, itu? kan baru mau. Misalnya udah mulai ngukur-ngukur baju kah Belum, apa? kan baru akan dan mau. Kita mengalir aja, gampang politik. Jangan serius-serius. Kan cair. Begitu kan cair. Tapi artinya pintu-pintu tuh sudah mulai terbuka belum Pak? Loh, paling enggak dengan pernyataan saya di publik itu kan paling enggak saya sudah menyatakan hasrat niat, gitu loh. Saya serahkan pada mekanisme lah. Setiap organisasi, terutama partai besar seperti Gerindra kan punya mekanisme. Iya. Tapi berarti Kita hormatin aja mekanismenya, iya kan? Kalau ada aspirasi Oke. cabang-cabang atau beberapa cabang menolak, ya udahlah. Tapi berarti Pak Muni sudah menyampaikan pesan melalui Pak Dasko ya? ke Pak Semua Prabowo kan ya? udah terbuka, komunikasi publiknya kan terbuka, gitu loh. Saya tapi siap menghormati mekanisme yang ada di partai politik, iya Oke. kan? Gitu. Seandainya nanti ditolak ternyata sama Ya nggak Gerindra. apa-apa, jangan berandai-andai kalau ditolak ya sudah. Toh saya tetap ketua umum Projo, pemimpin ormas kan.
nanti tiba-tiba ngumumin saya ke PSI, gitu gimana? Enggak lah, itu kalau itu saya paling nggak ini kalau pertanyaan kalau jika gitu. Yang penting kan saya udah sampaikan. Lagi pula pemilu masih jauh. Iya. Masih 3,5 tahun lagi. Sekarang waktunya bekerja untuk rakyat. Gitu loh. Nah ini ada pertanyaan titipan Pak. Kalau Pak Muni ke Gerindra tuh Projo gimana? Bubar gak tuh atau ganti ketum? Enggak, kan saya sudah sampaikan itu dalam forum resmi tertinggi Projo. Kongres 3 kan waktu saya bilang saya mau masuk partai kan saya mintanya di forum. Ya, boleh nggak? Gitu Boleh kan? nggak? Semua setuju mau diapain? Nggak ada masalah, nggak keberatan. Ya. Sebagai ketua umum Projo, saya berpartai politik nggak keberatan. Ya benar. Iya, terserah. Itu hak politiknya Pak Ketum, begitu kan? Pak Ketum, Pak Prabowo. Tapi aku mau protes dulu sama Pak Muni nih. Masa kemarin waktu ngomong sama media nyalahin kita yang framing pro Jokowi kan Pak Muni sendiri yang bilang dulu 2018. Bukan. Saya nggak bilang maksudnya ini framingnya begini. Itu kan ada lengkap penjelasannya, jangan dipotong dong. Gini, karena yang posting pertama kali ada seseorang. Oke. Gitu loh, dipotong 2018, dipotong sekarang. Kan saya ngomong bagian loh, Ya. rangkaian loh. Kenapa cuma yang diambil yang itu? Tapi sebenarnya Pak, dulu tuh awal bangun Projo itu namanya itu Bang Projo Rakyat atau Pro Jokowi? Gini, dalam bisa dilihat lagi rekam jejak digital kita bahwa sejak tahun 2014 ketika Projo resmi menjadi ormas, ketika itu jadi relawan 2013 kan, 2014 memutuskan jadi ormas, itu namanya Projo. Memang Projo aja Projo. kan? Oh, oke. Namanya Projo aja, yang memang sudah kita jelaskan itu ada kok dokumentasinya. Sejak tahun 2014 Projo itu dari bahasa Sanskerta yang artinya negeri, dalam bahasa Jawa Kawi artinya rakyat. Jadi kaum Projo adalah kaum yang mencintai negeri dan rakyatnya. Ya. Nah, ketika itu teman-teman nanya ini Projo disingkat Projo Kawi, nggak apa-apa juga. Gitu loh. Ya dan foto muka kan juga Pak Ya, Jokowi kan. Kita harus jujur bahwa Projo ini lahir, nggak ada Projo kalau nggak ada Pak Jokowi. Ya. Gitu loh. Dan ingat lambangnya Pak Jokowi, muka Pak Jokowi itu sudah ada sebelum beliau jadi presiden tahun 2013 gitu loh. Iya, ya. Jadi saya cuma mau bilang bahwa saya tidak menyalahkan teman-teman media, cuman maksudnya harus utuh dong. Kalau yang namanya utuh kan dari keterangan diambil itunya doang. Ngomong media yang framing. Saya, wah kacau nih ketua nyala-nyala, ini ketua dulu yang Iya ngomong memang sendiri, media kan sering Projo. framing. Emang kamu nggak sering framing? Hah? Kamu nuduh-nuduh Kita saya nuduh-nuduh framing, kamu bikin judul. Kan konfirmasi, Pak. Bukan keterangan tersangka Budi Ari PM menerima 50%. Apakah itu framing? Gitu loh. Kacau ya. Kamu bilangnya padahal kamu juga Itu pasti yang nulis bukan Tatang Gurit. Oh, iya, pasti. Saya nggak yakin kalau itu tentang Gurit. Tapi maksud saya media juga sering ngambil judul. Sering begitu ya. Ngambil framingnya. Iya. Begitu. Jadi maksud saya ya udahlah ini pendewasaan politik buat kita. Yes. Iya kan? Yeah. Kalau saya orangnya santai, saya sangat cocok di sini. Jangan serius politik kan cair. Maksudnya. Dan tambahin, jangan serius politik kan cair dan politik nggak baperan. Nggak baperan, ya. Jangan Nggak baper, baperan. dikit baper. Apa ada ajaran apaan kita baper? Berpolitik baper ya. Iya. Ya. Kalau Ini kata ini- Pak Prabowo kan nggak ada urusan personal dalam Betul. politik, ya kan? Politik itu soal nilai-nilai, soal cita-cita, soal gagasan, soal perjuangan, bukan soal perasaan. Yes. Bahwa perasaan itu inherent, melekat dalam diri manusia, iya. Ya. Makanya saya sering sampaikan di Projo itu seluruh tindakan-tindakan kita, pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita hanya untuk negeri, hanya untuk rakyat. Artinya perasaan ada, tapi perasaan itu adalah bagian terindah dari diri manusia. Ya. Gitu loh, bukan salah ini dikit, senyum salah dikit, Baper, baper. manyun. Waduh, Ya. buat apa? Oke. Karena politik itu adalah cita-cita, pikiran, harapan, mimpi. Gitu. Oke, yang kadang-kadang harus mengorbankan perasaan. Perasaan. Ya. Itu yang politik yang baper itu siapa sih Pak sebenarnya Pak Muni? Saya Nggak tuh usah kok sering nggak mancing-mancing. tahu ya. Saya kadang-kadang juga nggak tahu apa yang dimaksud.
Ya itu ya gitu Pak Budi. Nah Pak, tapi ini Pak, aku penasaran juga. Ketika Pak Muni dulu Pak Jokowi sekarang pengen bergabung dengan Gerindra Pak Prabowo, dan baik juga melihat bahwa wah ini Pak Muni pragmatisme politik. Ini Pak Muni sebenarnya sudah melihat belum bahwa langkah ini pun juga mungkin akan membuat banyak orang terutama Gen Z nih anak-anak muda tuh yang merasa bahwa akhirnya wah gimana sih ini kok jadi pragmatis gini kayak kutu loncat, justru akan membuat stigma yang negatif gitu. Saya nggak kutu loncat menurut saya. Kalau saya kutu loncat, saya bergabung dengan partai lain di luar partai Gerindra dong. Itu kutu loncat. Atau kita nggak dukung Prabowo, Pak Prabowo dong. Oke. Kan dari Pak Jokowi kita yang dukung Pak Jokowi, terus Pak Prabowo juga karena Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, kita ikut dukung Pak Prabowo. Bukan loncat dong. Makanya waktu ditanyakan ke saya, Pak Budi Ari gimana? Setelah ngadi reshuffle, gimana? Tetap dukung pemerintahan Pak Prabowo? Ya pasti dong. Saya bilang, dalam pemerintahan ini kita yang memperjuangkan, kita yang merencanakan dan memperjuangkan ini supaya mendapat mandat rakyat. Ya, masa kita tinggal, gitu loh. Iya. Karena kan Projo juga salah satu yang. Yuk kita pendukung awal kok, pelopor kok. Dan waktu itu aku ingat Projo salah satu yang Ya bisa dengan melihat. musyawarah rakyat kan kita lagi sedang melakukan penggalangan seluruh Indonesia. Dan bisa melihat Pak Jokowi nggak ke Ganjar waktu itu kan Projo. Udahlah maksud saya ini kan saya juga mau bicara ini di ruang publik ini. Gini loh, pilihan mungkin berbeda, tapi kita nilai-nilai kita, persamaan kita sebagai sesama anak bangsa mewujudkan kemajuan dan Indonesia Emas 2045 itu menjadi tugas kita bersama. Janganlah sedikit-sedikit diadu domba, dipertentangkan. Semua anak bangsa kita buat akurat. Makanya politik kita kan politik jalan persatuan. Ya. Rekomendasi Pak Prabowo ingin mengakomodir semua ya, bergabung ya. Resolusi Kongres 3 Projo adalah mendukung jalan politik persatuan. Karena buat kita persatuan nasional itu penting. Oke. Jangan yang sudah dipersatukan dipecahkan lagi. Susah payah para pahlawan, para pendiri bangsa mempersatukan negara ini, kok dipecah belah hanya untuk kepentingan sempit atau kepentingan kelompok. Jangan. Sayanglah terhadap negara, bangsa dan rakyat. Karena apa? Karena kita cuma punya momentum 500 tahun sekali untuk menjadi negara maju. 500 tahun sekali Pak. Setiap bangsa, setiap negara cuma punya momentum 500 tahun sekali. Dan ini momentum kita. Bisa keluar dari middle income trap dan mewujudkan Indonesia maju. Cuma tinggal 20 tahun lagi, 2045. Masa kita masih disibukkan dengan pertikaian-pertikaian yang menurut hemat kami tidak substantif. Gitu. Soal ijazah palsu apa sih? Ya. Apa sih pelajaran apa sih yang mau diambil untuk pendidikan politik kita gitu loh. Lebih baik kita diskusi atau berdebat yang lebih produktif untuk kemajuan Indonesia 2045. Ini momentum kita dan ini tanggung jawab sejarah kita sebagai anak bangsa. Tanggung jawab saya, tanggung jawab Anda, tanggung jawab generasi muda ke depan. Iya. Gitu loh. Ini 2045 ini nggak lama lagi, gitu loh. Iya sih. Jangan sampai Indonesia Emas, Indonesia Maju 2045-nya tidak terwujud karena kita sibuk berkelahi sendiri, berkelahi yang nggak ada jelasnya, juntrungannya, cuma ego, cuma perasaan, jumawa diri sendiri. Untuk apa? Ya. Nggak ada plusnya. Nggak ada plus ya. Buat negara, bangsa dan rakyat. Oke. Gitu. Saya makanya udahlah begini aja. Ini tanggung jawab sejarah kita. Karena dalam perenungan saya, pikiran saya, suatu negara mau maju itu ditentukan oleh dirinya sendiri, oleh negara itu sendiri, oleh rakyatnya itu sendiri, oleh bangsa itu sendiri. Jangan berharap asing mau bantu kita, enggak. Ya. Jangan berpikir bahwa negara lain juga happy Indonesia maju. Indonesia Emas belum tentu. Ya. Makanya jalan politik persatuan menjadi penting, gitu loh. Kita jalin, gitu. Kalau ada perbedaan sedikit, kita cari persamaannya, nggak hanya perbedaannya. Jangan fokus ke perbedaannya. Gitu. Oke. Saya yakin kalau kita disampaikan bahwa kita lebih bergerak untuk kepentingan bangsa,
negara dan rakyat, saya yakin semua komponen bangsa harusnya mau bersatu. Oke. Ini tanggung jawab kita semua kok. Ini tugas sejarah kita semua kok. Ya. Gitu loh. Nah Pak Muni, kalau misalnya nanti akhirnya masuk partai, berarti nanti 2029 bisa nyalek dong ini. Saya nggak mau jadi caleg. Mosok tuh? Enggak. Saya nggak mau jadi caleg, bukan apa-apa. Saya nggak mau jadi caleg. Saya udah bilang saya masuk partai, saya nggak mau jadi caleg. Berarti maunya eksekutif. Bukan maunya eksekutif, tugas partai. Kalau udah di partai, apapun tugasnya siap. Tapi saya udah bilang jangan, saya nggak mau. Ya kan dicaleg kan, kalau menang kan nanti asik Pak. Enggak lah. Izin pimpinan saya dari. Udahlah, bukan saya apa? Saya memang fieldnya Bukan, jadi bukan. menteri gitu ya Pak. Itu Enggak juga ya? kamu ini. Kamu ini apa? Pancing terus. Loh, bagaimana? Saya sudah diberi kesempatan. Saya ini udah bersyukur. Saya ini kan rakyat jelata. Iya, Diberi kesempatan di 3 kementerian, Kementerian Desa, Kementerian Kominfo, Kementerian Koperasi. Mantan wartawan juga loh Pak Muni. Menurut itu. saya udah dapat kepercayaan Ya. Udah 3 kali yang ya, diberikan Pak, ya. Tuhan kepada kita. Tapi saya yakin saya ikut takdir, ikut garis yang ditentukan oleh Sang Pencipta. Gitu aja. Saya kan religius, saya percaya. Ya. You boleh rencanain, tapi Tuhan yang menentukan. Betul. Begitu. Betul. Garis tangan itu ya Pak ya. Saya yakin udahlah, selama Tuhan berkenan apapun jadi. Termasuk ya itu Pak Muni tiba-tiba di reshuffle tuh nggak menyesali itu, Enggak, Pak, saya ya? enggak kaget. Nggak ngambek dikit gitu sama Pak Prabowo? Enggak. Oke. Orang tanya-tanya, itu IG-nya Pak Prabowo kamu unfollow ya? Itu ya, Iya kan, di unfollow sempat kan? nggak, Pak? Ayo. Tahu nggak? Saya di forum ini saya jujur aja, Iya. ngomong, saya belum follow. Oh sebenarnya belum Follow. Dari awal dukung Dari masuk ada kabinet. oh kita ini apa nggak ada. Oh ternyata kita belum follow. Oh belum follow, jadi bukan unfollow. Bukan unfollow. Itu ya Begitu. namanya boomer ya kan, belum tentu mainan Belum. IG ya Bukan, Pak. saya kan nggak setiap hari Iya. ngeliatin sosmed apa. Ya, sama satu lagi Pak. Itu Pak Muni kok sering posting ucapan terima kasih Pak Muni sendiri di Oh, IG. enggak dong. Itu Pak Muni sendiri yang posting. Bukan, itu kan forward dari kementerian. Saya lanjutin. Itu kan join. Oh, collab. Bukan saya Berarti itu sini. itu juga framing juga. Iya. Dia orang salah mengucapkan diri sendiri. Enggak. Kan collab. Pak Budiari mengucapkan diri sendiri. Enggak, itu collab. Collab ya. Dari kementerian bukannya saya. Di tag kolaborator. Di collab begitu. Siap. Jadi Oke. jangan salah paham. Kayaknya Tata banyak ini salah paham nih. Enggak, orang saya waktu lihat juga belum ada kolepannya, posting sendiri. Oh enggak, collab itu. Itu collab. Collab. Begitu. Oke. Sempet dihapus kali terus baru collab. Terserah deh. Kalau Tatang kalau mau terus sujon berprasangka. Emang tugas jurnalis itu berprasangka. Berprasangka, Iya kan? Tapi fakta adalah mahkota jurnalistik. Ya. Akurasi mahkotanya jurnalistik. Makanya kan aku langsung ke Gitu. Pak Muni aja daripada Jadi jangan pakai insinuasi. yang lain-lain juga. Ini nulis malah. novel Nah, apa media ya kan? fiktif. Fiktif, halusinasi. Iya. Katanya. Katanya. Ya gitu loh. Karena akurasi adalah mahkotanya jurnalistik. Betul, Pak. Gitu. Siap. Pak Muni, Doktrin kita tuh. terakhir Pak Muni. Ini buat closing. Anda ada yang mau dalam kesempatan ini menyampaikan kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo apa? Pak Jokowi dulu deh. Beliau adalah pemimpin yang sudah mengabadikan dirinya sepenuh hati untuk negeri, untuk rakyat. Selama 10 tahun, hemat kami Pak Jokowi adalah presiden yang melakukan perubahan besar. Transformasi sosial, transformasi ekonomi, pembangunan dari pinggiran. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun beliau memimpin, menurut hemat kami adalah terobosan besar. Dan itu diakui oleh masyarakat dan juga dunia. Lompatan Pergerakan kemajuan bangsa. Karena ingat loh, Pak Jokowi itu 3 tahun menghadapi COVID loh. Oh iya, benar. Dan selama Pak Jokowi sebagai presiden, Indonesia
the one of the best country dalam penanganan COVID. Covid ya. Dan itu nggak ada pengalamannya. Iya sih. Karena dihadapkan, nah itulah leadership. Makanya saya bilang, semua yang mau menjelekan Jokowi, kalian ini nggak lihat bagaimana pengorbanan Pak Jokowi sebagai presiden. Kurang paham ya. Kurang paham. Begitu loh. Saya appreciate. Saya menganggap bahwa pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun, Pak Jokowi sudah menjalankan dan mengeksekusi banyak hal besar yang menjadi lompatan transformasi bangsa. Gitu. Kalau Pak Prabowo, misalnya Pak Prabowo lihat ini nih tayangan ini, Pak Muni mau bilang apa? Pak Prabowo ide, gagasannya, pikirannya, hatinya ini cuma untuk negara kita, untuk rakyat. Coba lihat Pak Prabowo kalau sampaikan, dan apa yang menjadi program-program Pak Prabowo untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan rakyat. Disitulah saya cocoknya. Saya lihat, wah ini udah on the right track. Kalau bahasanya pemimpin Kompas zaman On the right track. Ya. Apa yang Pak Prabowo buat program-program strategis ya? Itu program-program strategis semua. Ya. Untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat. Ya. Karena apa? Pikiran hati Pak Prabowo memang untuk rakyat. Untuk negara dan rakyat. Begitu. Nah, ini Pak, ini titipan bukan saya loh Pak. Ini yang di balik layar tuh Pak pertanyaannya. Terus apa bedanya Pak Jokowi sama Pak Prabowo? Ini beda ya, bukan Beda. membeda-bedakan ya. Ya. Supaya jelas nih motif pertanyaannya. Beda loh, bukan membeda-bedakan. Ya, jadi ini perbedaan, Ya. bukan membeda-bedakan, apalagi Menabrak-nabrakkan. Latar belakang. Pak Jokowi ini kan lahir dari latar belakang rakyat biasa, seperti saya, seperti kita. Korea kalau pakai istilah Bambang Kalau Pacul. itu Ya. kita jadi rakyat jelata lah. Sehingga pikiran-pikiran, perasaan, tindakan Pak Jokowi banyak di latar belakangi oleh pengalaman hidupnya. Ngerti lah ya Pak, susah tuh. Nah gini, Pak Jokowi ini karena berangkat dari rakyat, sehingga ketika dia mengambil kebijakan-kebijakan banyak selalu berlandaskan pada apa dampaknya buat masyarakat, Ya. apa dampaknya buat rakyat, sehingga nilai-nilai itu yang kita pegang di Projo. Pak Jokowi ini adalah pemimpin yang hatinya memang untuk rakyat, gitu loh. Oke. Nah, sementara Pak Prabowo ini memang sebagai dengan latar belakang militer, beliau juga memahami tentang negara ini. Karena untuk geopolitik nih Pak Prabowo Gila. luar biasa. Ya. Juga bagaimana dia mempersiapkan segala sesuatu yang terjadi dan bagaimana rakyat bisa mengantisipasi. Oke. Jadi program-program beliau ini sangat strategis dalam kondisi geopolitik yang sedang terjadi saat ini. Dalam apa ya, tantangan Dalam geopolitik ini ketidakpastian global ya, ini, Pak Prabowo pas langkah-langkah ya yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo itu sangat krusial, sangat tepat, begitu. Tinggal bagaimana pengendaliannya dalam hal pelaksanaannya. Eksekusinya ya Pak. Jadi di level teknis, di level eksekusi. Tugas kita semua warga negara, warga bangsa untuk selalu saling mengingatkan, gitu loh. Kalau ada kritik, kalau ada kesalahan-kesalahan kecil atau kesalahan di lapangan, kita ingatkan. Oke. Karena programnya, niatnya udah bener nih, ini untuk bangsa, negara, rakyat. Niat baiknya kita lihat Ya, ada ya. gitu. Tinggal bagaimana pelaksanaannya kan. Ya. Kita tahu bahwa di Indonesia ini juga kadang-kadang niat baik, ide baik dari pemimpin ini terjemahan di lapangannya bisa beda. Iya. Gitu Bisa loh. geser Pak itu. Bisa geser-geser tuh, deviasinya bisa terjadi begitu. Oke. Tapi kita harus optimis. Karena yang diperlukan negara dan bangsa ini adalah menciptakan harapan dan optimisme bagi rakyat. Ya. Bahwa kita akan bisa menjadi negara maju 2045. Saya lebih baik itu. Betul. Bicara. Ngomongin sesuatu yang bising. Terus saya selalu kalau melihat satu perdebatan, saya lihat ini ada gunanya enggak untuk perwujudan Indonesia emas 2045. Karena saya cuma lihat 2045 ini gimana? Udah lihatnya mau ke arah situ, Ke sana. ke sana. Ibaratnya kita mau jalan, kita Jakarta Bandung, kita pokoknya mau ke Bandung. Ya, Gitu benar, loh. benar. Itu harus kita wujudkan.
Indonesia Emas 2045 gitu. Oke. Pak, Jadi- bocoran logo ya udah jadi belum ya? Belum, ini kan baru sayembaranya juga belum. Belum ya. Siap. Oke. Gitu Pak Muni. Ya. Sehat-sehat selalu ya Pak. Terima kasih Terima sudah kasih. hadir. Semoga ya selalu ada jalan terbaik untuk yang mimpi-mimpi Pak Muni tadi. Bukan, ini harapan yang kita harus wujudkan adalah harapan dan optimisme rakyat dalam memandang Indonesia 2045. Jangan dibikin pesimis dong. Ya, optimisme. Saya tuh bukan apa-apa ya, saya tuh agak keluh, apa ya bahasa Jawanya, apa ya? Keluh. Apa ya? Eh, Ngenes apa? Kok orang pesimisme terus yang ditebarkan ke bangsa ini. Ya. Kemajuan itu harus perlu keberanian, dan keberanian itu harus dibangunnya optimisme. Jangan bawa tantangan berat, iya, gitu loh. Nggak mudah ya. Nggak mudah, iya. Negara sebesar Indonesia. Lapangan kerja Pasti, sedikit, cuman lapangan jangan- pedal banyak itu ya, Iya, Pak. Ya. Jangan menebarkan Oke. pesimisme, Tapi harus optimis. optimisme, gitu loh. Siap. Nggak ada kemenangan itu cuma milik orang nekat, kata perumpamaan begitu. Oh iya benar. Ya, ya. Cuma orang nekat yang menang. Orang nekat yang menang. Iya, orang nekat disayang Tuhan. Asik. Iya 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 iya. Orang berani disayang Tuhan. Siap. Gitu. Siap. Jangan dikit-dikit, kendala. Kalau ngomong kendala, Kendala semua, Pak. Ya kan. makanya saya nggak suka kata kendala. Yang ada tantangan. Yes. Karena ada optimisme di situ. Iya, jangan bilang keterbatasan, kendala. Enggak. Saya nggak pernah suka kata itu. Makanya saya bilang tantangannya apa? Ya. Berarti quote-nya Budi Ari adalah Tuhan bersama orang-orang nekat. Asik. Oke. Gitu. Terima kasih, Terima kasih, ya Pak terima Muni kasih, ya. terima Pokoknya selalu sehat semuanya. Kita tunggu untuk langkah-langkah berikutnya ya Pak ya. Ya. Gitu. Sahabat Kemas.com, itu tadi obrolan kita dengan Pak Budi Ari. Semoga bisa mengambil banyak manfaat kebaikan dari obrolan ini ya. Jangan lupa untuk memberikan komentar ya, komentar yang baik-baik ya, yang jelek-jelek kata Pak Muni tadi jangan, kita lihat optimisme untuk Indonesia, jangan ricu-ricu lah ya gitu ya Pak Muni ya. Ingat, Gitu. ini, jangan serius, politikan cair, dan politik jangan baper. Itu. Oke, gitu sahabat Kemas.com. Saya Tata Gerdo, terima kasih. Bertemu lagi di Ngegas dan Nampol selanjutnya. Bye bye. Bye.